Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke pelajaran. Jadi tentang masalah takdir ini bagus sekali para jamaah ya. Jadi disebutkan bahwasanya Allah menulis takdir para makhluk ini 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi ya. Dan masalah takdir ini ya. Jadi kadang sebagian kita agak bingung ya masalah di beberapa dalil mengatakan takdir bisa dirubah misalnya ya. Jadi kayak dalam sebuah hadis disebutkan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian di ayat lain mengatakan seperti tadi di hadis ini takdir sudah ditulis ya, kemudian pena telah kering ya dan sebagainya. Terus yang benar bagaimana? Nah, ini supaya kita tidak bingung dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan takdir, kita harus punya pemahaman seperti ini. Jadi takdir para jemaah yang dirahmati Allah ini terbagi jadi dua. Ya, ini biar kita nggak bingung. Yang pertama ada namanya takdir azali. Ya, takdir azali ini adalah takdir yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini takdir sudah paten, nggak bisa dirubah dan ya sudah paten, nggak ada perubahan. Ya, makanya ini ya salah seorang ulama ada yang bilang gini, ini bagus banget. Kita ini kan semua sudah ditakdirkan ya. Allah tuh sudah tahu, fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Ya, ini saya dengar salah satu ceramah dari salah seorang ulama dan ini sangat menggetarkan hati sekali ya. Jadi kita semuanya sudah ditakdirkan ya. Apakah kita termasuk penduduk surga? Kita memohon kepada Allah, nas'alullahal jannah wa na'udzu bihi minan nar. Amin ya. Dan sebagian orang sudah Allah takdirkan ini penduduk neraka, sudah itu, sudah paten. Salah satu cara kata syekh tersebut, kata ulama tersebut, ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan masuk surga itu sudah kelihatan di dunia. Ya. Sebaliknya ciri-ciri orang yang ditakdirkan dia penghuni neraka sudah kelihatan di dunia aslinya. Apa itu? Ciri-ciri penduduk, ciri-ciri orang insya Allah ini termasuk penduduk surga. Apa itu ciri-cirinya? Istiqomah. Ya. Jadi marilah kita nilai diri kita sendiri. Ya. Jadi ini bukan buat nakut-nakuti, bukan ya, tapi untuk support, booster ya. Jadi ketika kita kepikiran mau melakukan maksiat, ingat, waduh, ini jangan-jangan aku khawatirnya ini termasuk yang sudah ditakdirkan ke sana ini. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ketika kita meyakini atau punya mindset seperti ini ya, ciri-ciri penduduk surga sudah kelihatan di dunia, yaitu mereka yang istiqomah ya. Namanya istiqomah ini enggak harus 100% enggak pernah melakukan dosa, enggak ya. Tapi bedanya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Sifat-sifat orang penduduk surga ketika mereka terjatuh ke dalam dosa langsung ingat Allah. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau orang yang tidak baik ya nantilah aku tobatnya kalau udah tua aja. Kalau udah umur 40 kan dalam hadis disebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in ya. Umurnya umatku kata Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Aku masih 20 tahun masih lama ya. Siapa yang jamin ya kan? Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti ini, ciri-ciri penduduk surga adalah istiqomah. Istiqomah itu selalu berusaha untuk mentaati Allah dan kalau terkadang tergelincir langsung balik, langsung bertaubat ya. Jadi kata para ulama tidak disyaratkan istiqomah ini enggak pernah melakukan dosa, enggak ya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan insya Allah termasuk penduduk surga. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah ditakdirkan dia termasuk penduduk neraka, ciri-cirinya adalah seperti tadi, sebaliknya ya, suka melakukan dosa, kemudian menunda taubat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kembali ke masalah takdir tadi ya para jemaah. Jadi takdir yang pertama ini adalah takdir yang paten, sudah nggak bisa dirubah ya. Takdir jenis kedua adalah takdir yang masih bisa dirubah. Ini ada beberapa macam, diantaranya ada yang namanya takdir sanawi. Ya. Takdir sanawi ini dari kata sanatun. Apa itu sanah? Tahun. Ya, yaitu takdir yang ditulis setiap malam Lailatul Qadar. Ya. Ini takdir masih bisa dirubah. Ya. Jadi
Ini biar kita nggak bingung kenapa di ayat lain kok Allah bilang takdir nggak bisa dirubah. Di dalil-dalil lain bilang tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah, ini untuk takdir yang jenis pertama, takdir azali, yang 50.000 tahun sudah ditulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun dalil-dalil yang menceritakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, atau mungkin para jamaah pernah dengar ya, hadis tentang silaturahmi itu gimana? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, nah, loh kan takdir sudah paten, kok bisa dipanjangkan? Nah, ini masuknya ke takdir yang jenis kedua, ya, takdir sanawi yang setiap tahun ditulis, ya. Dan ingin diluaskan rezekinya, nah, kata para ulama, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya ini ada dua macam. Yang pertama adalah benar-benar secara hakikat dipanjangkan, jadi di takdir tahunan, ya ini prakteknya gini Pak, di takdir tahunan aslinya dia sudah ditulis fulan ini tahun ini meninggal aslinya, ya. Habis itu karena dia silaturahim, maka oleh Allah atau oleh makhluk yang diperintahkan dihapus, diganti fulan karena silaturahim jadi meninggalnya beberapa tahun lagi, ya. Atau fulan aslinya tahun ini pemasukannya setiap bulan 2 juta misalnya, tapi karena dia silaturahmi dihapus, kemudian diganti fulan pemasukannya tahun ini adalah 3 juta misalnya, seperti itu. Nah, penghapusan di takdir yang kedua ini sudah ada ceritanya di takdir yang pertama, ya. Jadi di takdir yang nggak bisa dirubah itu sudah ditulis, fulan aslinya umurnya 70 tahun, tapi karena dia silaturahim umurnya jadi 80 tahun. Nah, kalau kita memahami seperti ini, jadi hilanglah kontroversi, ya. Jadi takdir yang nggak bisa dirubah ini yang 50.000 tahun Allah telah tulis. Adapun dalil-dalil yang mengatakan takdir bisa berubah, bisa dirubah dengan doa, ini takdir yang tahunan, ya, bahkan ada namanya takdir harian dan sebagainya. Ini masih bisa dirubah, dan perubahan di takdir yang jenis kedua ini tertulis di takdir yang pertama, seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya manusia dalam menghadapi takdir ada dua macam, ya. Manusia dalam menghadapi takdir ada dua macam. Yang pertama yaitu jenis yang mereka menghadapi takdir dengan ridho. Ya, ini ya lumayan berat, ya. Yang dimaksud dengan ridho itu apa, Pak? Kalau kita sering dengar ridho terhadap takdir, itu artinya apa? Ya, maksudnya menerima itu gimana maksudnya? Ya, mana ridho itu Pak? Dia mau dapat kebaikan atau keburukan rasanya sama aja, ya. Jadi dia sama Allah dikasih nikmat, sama dia diuji sama Allah dengan suatu ujian rasanya sama aja. Bukan karena dia nggak punya hati, bukan, ya, tapi karena sudah saking tingginya keimanannya. Jadi kalau sebagian kita kan dikasih nikmat lupa gitu, ya, pas dikasih ujian baru ingat Allah. Atau sebaliknya, pas dikasih nikmat bersyukur, pas dikasih ujian malah malas ibadah. Nah, ini berarti masih labil imannya, ya. Tapi orang yang sudah ridho terhadap takdir, ya, jadi jangan dikira insya Allah aku ridho terhadap takdir, ya. Ya dicek aja, ya. Pas kita dapat kenikmatan sama musibah itu sama nggak perasaan kita, ya, seperti itu. Ini jenis pertama dan ini ada yang paling tinggi, ya. Jadi ridho ini adalah jenis pertama, dan ya kita memohon kepada Allah agar bisa sampai derajat seperti ini. Namanya tujuan itu mesti bertahap, ya, kita mencapainya dengan bertahap. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa tidaklah tertimpa suatu musibah kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah hatinya. Yang dimaksud dengan akan Allah kasih hidayah hatinya, Allah akan berikan kesabaran dan keridhaan terhadap musibah tersebut. Derajat yang kedua adalah derajat sabar, ya. Sabar ini hukumnya wajib, ya. Jadi enggak ada kalau pas kita musibah terserah kamulah mau sabar atau enggak, salah itu, ya. Kamu wajib sabar, yang benar seperti itu. Karena ini adalah derajat yang paling sudah minimal ini, ya. Jadi kalau sabar ini ya
ya ada rasa berat tapi ditahan. Jangan sampai mengeluh dengan lisan, dengan hati maupun dengan anggota badan. Ini namanya sabar. Nah, dan manfaat beriman kepada takdir, ya, ini banyak manfaatnya. Cuman salah satu manfaatnya agar kita nggak terlalu terlena di dunia, ya, nggak terlalu euforia ketika mendapatkan kenikmatan, akhirnya lupa, ya kan? Dan nggak terlalu sedih pas kita mendapatkan ujian. Ya, beda sama orang yang nggak percaya sama takdir, ya. Waduh, aku harusnya kayak gini kayak gitu, ya. Kenapa sih Allah kok kayak gini? Ya, nauzubillah min dzalik, ya. Dalam sebuah ayat dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya, ya. Sesungguhnya Allah itu enggak berhak ditanya, ya, tapi mereka yaitu kita nanti yang akan ditanya. Kenapa kamu seperti itu, ya. Jadi enggak berhak kita bilang, kenapa sih Allah kok takdirkan aku seperti ini? La yus'al, Allah itu enggak ditanya. Tapi kita nanti yang ditanya, kenapa kamu ngomong seperti itu, ya. Nah, jadi itu adalah manfaat beriman kepada takdir. Wallahu a'lam. Kemudian faedah selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, ya. Di akhir hadis atau di akhir riwayat hadis itu disebutkan wa inna ma'al usri yusra, ya. Wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya yang namanya jalan keluar ini ada setelah kesusahan, ya. Jadi sunnatullah, ya, sudah merupakan sunnatullah. Sunnatullah ini berarti perkara yang memang sama Allah tuh ditulis, ditakdirkan, memang kebiasaannya seperti itu. Sunnatullah itu kan artinya gitu, ya. Sunnatullah itu air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, sunnatullah, ya kan. Sunnatullah itu ya api panas, ya, tapi kan kadang Allah jadikan dingin bagi Nabi Ibrahim, ya. Sunnatullah itu mengatakan namanya jalan keluar itu mesti datang setelah kesusahan, ya. Jadi ketika kita memahami seperti ini salah satu cara biar kita nggak terlalu larut dalam kesedihan, ya. Jadi ketika kita ditimpa suatu musibah atau kesusahan, yakin mesti ada jalan keluar, ya. Tinggal kita mau sabar atau tidak, itu aja sebenarnya, ya. Makanya dalam hadis lain, ya, disebutkan dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah Subhanahu wa taala ini tertawa. Ini menunjukkan penisbatan sifat tertawa bagi Allah, tapi tertawanya Allah beda sama kita, ya. Tertawanya Allah tentu dengan sifat yang sempurna dan layak bagi Allah. Allah ini ketawa. Kenapa kok Allah ketawa? Karena hambanya ini itu yang lagi ditimpa musibahnya, bentar lagi sudah hampir mendekati jalan keluar, tapi dia keburu putus asa, makanya Allah ketawa, ya. Jadi ketika kita ditimpa musibah dan sebagainya, yakin ada jalan keluar. Tinggal kita saat ini masih apakah bisa sabar atau bahkan ridho, ya. Bisa itu atau tidak, ya. Seperti itu. Dan bahkan salah seorang salaf mengatakan kesulitan manapun yang datang mesti belakangnya ada kemudahan. Itu udah kaedahnya seperti itu. Bahkan seandainya kesulitan ini masuk ke lubang biawak, masuk ke lubang hewan yang ada di tanah itu yang ruwet, ya, niscaya akan diikuti dengan kemudahan, ya. Ini adalah sunnatullah dan hal yang paten, ya. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wasiat dari Rasulullah SAW kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebuah wasiat yang syarat akan, ya, solusi dari problematika hidup. Begitu pula syarat dengan ajaran pendidikan kepada anak, ya. Semoga kita dapat mengambil faedah dari wasiat ini, dan semoga kita dijadikan sebagai sebaik-baik orang yang mendengar perkataan lalu mengamalkannya, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.